Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Didi Kempot pernah mengeluarkan statement, patah hati bukan untuk ditangisi, tapi untuk dijogeti. Makna apa yang terkandung dalam statement ini? Saya memaknainya saat kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Kalau kita menghadapi situasi yang menyesakkan kehidupan kita, jangan diratapi, tapi mari kita jogeti. Saya maknai joget itu kan menari. Mari kita hadapi dengan sukacita. Pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung 2 bulan lebih. Pertanyaannya, ngapain aja kita selama ini? Hal-hal apa yang sudah kita lakukan selama 2 bulan lebih ini dalam menghadapi pandemi ini dengan banyak berdiam diri di rumah? Apakah kita meratapi kehidupan ini? Apakah kita bermalas-malasan dan tidak tahu mesti berbuat apa? Apakah kita baringan aja sepanjang hari, nonton TV terus sepanjang hari? Apa yang sudah kita lakukan selama pandemi ini? Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangun, kita wake up. Mari kita hadapi pandemi ini bukan dengan meratap, tapi mari kita hadapi dengan energi yang Tuhan berikan semenjak kita diciptakan oleh Tuhan. Apa yang saya maksud dengan energi yang Tuhan berikan semenjak kita dilahirkan? Akal budi, pengetahuan, hikmat, dan daya kreasi Tuhan sudah taruh dalam diri kita semenjak kita dilahirkan. Mari kita syukuri rahmat itu, berkat itu. Dan saya berani mengatakan justru berkat itu, rahmat itu, akal budi, pengetahuan itu mendapatkan lahan suburnya ketika situasi pandemi seperti ini. Akankah hikmat itu kita asah dan kita gunakan seoptimal mungkin? Adakah energi akal budi itu kita gunakan seoptimal mungkin untuk berkreasi, untuk memproduksi hal-hal yang produktif, hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa dinikmati oleh keluarga kita, oleh orang-orang di sekitar kita, bahkan itu juga bisa menghasilkan income tambahan di tengah-tengah banyaknya kekurangan income gara-gara pandemi ini. Mari kita membaca Yesaya 33 ayat 6. Ini ayat yang sangat menarik. Dan ini kunci saat kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Konteks Yesaya ini adalah pembuangan bangsa Israel dan janji Allah yang akan memulihkan bangsa Israel dari pembuangan. Yesaya 33 ayat 6 mengatakan, masa keamanan akan tiba bagimu. Perhatikan, masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Kekayaan apa yang menyelamatkan di tengah-tengah pandemi ini? Ternyata Alkitab mencatat bukan materi, tetapi hikmat dan pengetahuan. Karena kekayaan itu sudah Tuhan berikan semenjak saudara dan saya diciptakan. Itulah yang akan memperkaya kita. Kenapa disebut kaya? Karena dengan itulah kita bisa survive, kita bisa bertahan menghadapi pandemi ini, kita bisa tetap sehat, kita tetap punya antusias dan gairah, karena kita punya hikmat dan pengetahuan. Sehingga kita tidak hanya bertopang dagu dan layah-layah atau baringan saja, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Membuat kue, belajar tutorial dari YouTube atau dari channel-channel yang lain. Anak-anak sekolah jangan bermalas-malasan, ya kerjakan tugasmu sebaik mungkin, ya kembangkan potensi-potensi yang ada. Mungkin potensi bahasamu, berlatih bahasa asing, ya kemampuan musikmu bisa diasah lewat tutorial-tutorial yang bisa kita akses. Pengetahuanmu bisa ditambah dengan mengakses banyak info-info positif dan benar di internet. Jangan hanya TikTok-kan aja. Mari kita bersama-sama kembangkan, gairahkan hidup kita dengan menggunakan hikmat dan pengetahuan yang Tuhan sudah berikan. Itulah cara teraman dan cara terbaik untuk mengatasi pandemi ini. Sehingga kita tidak sempat lagi meratap,
tapi justru kita kebingungan, apalagi yang bisa kulakukan, apalagi yang bisa kulakukan. Yang kerja di rumah, kerjakan tanggung jawabmu dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi terhadap perusahaan dan terhadap siapapun yang ngasih kerjaan dan tanggung jawab kepada saudara. Saudara-saudara yang kuliah harus menghadapi banyak hal, kendala, jangan ratapi. Pepatah bijak mengatakan, daripada mengutuki kegelapan, sebaiknya kita menyalakan terang. Jadi saya mengingatkan bahwa kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Dan ingat, kalimat itu belum berakhir. Dilanjutkan dengan takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Jadi mari kita bersama-sama mendedikasikan energi yang sudah Tuhan taruh ini bagi kehidupan kita, bagi kehidupan keluarga kita, bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Intinya, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan ada beserta dengan kita. Bahkan Allah yang beserta dengan segala rahmat dan berkat-Nya. Tugasnya ada di kita. Sudahkah kita merespon rahmat dan berkat Tuhan? Pengetahuan, akal budi, hikmat itu bisa kita gunakan. Kemarin kita belajar hikmat itu bisa didapat dari mana-mana, termasuk di masa-masa pandemi ini. Jemaat yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berakselerasi, kita berkreasi, dan kita berinovasi untuk menciptakan hal-hal mungkin kalau nggak ada pandemi ini nggak terpikirkan. Inilah kesempatan untuk kita menjadi berkat, mensyukuri rahmat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan di tengah-tengah pandemi. Jangan bermalas-malasan, jangan bertopang dagu, tetapi mari kita menciptakan suasana yang tetap energik, yang tetap bergairah, karena Tuhan sudah merahmati kita dengan pengetahuan, akal budi, dan hikmat. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.